Shalom, kita masih tetap berbicara tentang kasih. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang atmosfer kasih. Kali ini kita akan membahas tentang hati yang dipenuhi oleh kasih. Saudara, dunia yang penuh amarah, kecewa, sakit hati, dendam, cemburu, iri hati adalah tempat di mana kita hidup dan menghirup udara yang ada di sekeliling kita. Yang kotor, udara yang berpolusi dan beracun oleh kekerasan dari persaingan dosa yang merusak karakter manusia. Suasana kekerasan, kejahatan yang terjadi di sekeliling kita. Oleh sebab itu ketika kita dilahirkan baru, kita dipindahkan oleh Tuhan Yesus ke dalam sistem kerajaan surga, di mana suasananya dipenuhi dengan kasih, sehingga kita menetap di dalam kasih, memperoleh udara yang sehat dan menguatkan. Karena itu kita bernafas dalam lingkungan yang baru. Jadi kita tinggal di dalam dunia dapat sekali terkontaminasi dengan lingkungan yang salah. Dunia ini penuh dengan amarah, kekecewaan, sakit hati, dendam, cemburu, dan iri hati. Kita lihat ayatnya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, manusia cenderung hidup di dalam dunia ini menuruti keinginan daging daripada tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Makanya dikatakan roh memang penurut, tapi daging lemah. Karena seluruh suasana di sekeliling kita itu mengkontaminasi hidup kita. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita agar kita keluar dari sistem hukum dosa dan hukum maut. Dan kita dipindahkan masuk ke dalam hukum roh yang memberi hidup. Kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sistem ini memelihara kita dalam coveringnya Tuhan Yesus. Ya saudara, sehingga kita tidak terkontaminasi lagi dengan kehidupan dunia ini. Tetapi ada pagar yang mengelilingi kita, melindungi kita dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya saudara, kita itu ada di satu lingkungan yang berbeda. Artinya apa? Kita dibedakan. Ya saudara, kita dibedakan. Ada dalam lingkungan daripada hukum roh yang memberi hidup. Walaupun kita ada di dunia ini, tetapi ada satu sistem yang melindungi kita. Ya saudara, ketika kita lahir baru, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga sistem ini dapat termanifestasi di dalam hidup kita karena dipimpin oleh Roh Kudus.
Kita bisa lihat ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 3-4. Dikatakan demikian, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebenarnya hukum Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging yang jahat. Tetapi Allah sendiri sudah mengatasi persoalan ini. Allah mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dan menjadi manusia, sehingga Yesus sendiri menjadi korban untuk membebaskan kita dari semua hukuman karena dosa-dosa kita. Jadi melalui korbannya Tuhan Yesus, kuasa dosa dikalahkan, yaitu keinginan-keinginan tubuh kita yang cenderung berbuat dosa. Saudara, sebenarnya ayat ini berisi peringatan tentang perbuatan daging dan konsekuensinya. Apa yang dimaksud dengan perbuatan daging, yaitu seperti yang tadi sudah disebutkan di atas, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ya saudara. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut itu merupakan perbuatan dosa, mendatangkan dosa. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya saudara, jadi ayat-ayat ini terkait berisi pesan agar kita hidup dibimbing oleh Roh Allah dan tidak hidup menurut keinginan kita sendiri. Jadi jelas memperlihatkan kepada kita bagaimana kedua prinsip perbuatan ini sangat berbeda, yaitu daging dan roh, berlawanan satu dengan yang lain. Jadi orang-orang percaya yang dipimpin oleh roh memang secara wajar hidup menurut roh dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berasal dari keinginan daging itu. Karena keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Setelah kita lahir baru, kita hidup di dalam roh. Itu adalah anugerah. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus ini mulai bekerja di dalam hidup kita. Dia dapat memberikan rasa di dalam diri kita seperti kita mendengarkan suara di dalam hati kita. Ya saudara, jadi kepemimpinan daripada Roh Kudus itu yang akan membentuk kita, mengubah karakter kita yang dulu, yang lama menjadi karakter yang baru. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh, maka bukan kekuatan kita, tetapi roh Allah yang ada di dalam kita itu akan menolong kita untuk memampukan kita untuk tidak terjebak dalam kehidupan dunia ini. Seperti tadi sudah disebutkan, percabulan, kecemaran, kenajisan, ya, dendam, sakit hati, iri hati, itu dapat dibantu oleh Roh Kudus seperti melepaskan kita dari ikatan demi ikatan, seperti mengupas bawang. Dilepaskan satu demi satu, Roh Kudus akan bekerja sehingga kita lepas dari kedagingan kita. Sebab itu saudara, janganlah perasaan kita menjadi tumpul. Ya saudara, karena kekuatan meraih berkat Allah datang dari hati yang dipenuhi oleh kasih. Yang perasaannya tumpul dalam hidup sulit sekali untuk memiliki kasih. Dan mereka diracun oleh situasi atau suasana yang terjadi di sekeliling mereka yang meracuni kehidupan mereka sehingga mereka dipenuhi dengan kebencian, kecurigaan, iri hati, takut, suka mengintimidasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang akan terjadi. Ya, jadi
Ada hal yang harus kita tahu, yaitu kekuatan untuk meraih berkat itu datang daripada kesadaran akan kasih Allah. Jadi mereka yang tidak pernah mengasihi, mereka juga tidak akan pernah mengerti tentang kasih Allah itu. Mereka yang berkekurangan dalam kasih, dalam kehidupan mereka akan cenderung menjadi sulit untuk mengenal kasih itu, mempraktekkan kasih itu. Kita lihat ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Dikatakan demikian, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya saudara, jadi Allah itu adalah kasih. Maka siapa yang mengasihi dia, ia akan memancarkan kasih Allah itu sehingga semua orang merasakan kasih itu. Tetapi jika kita tidak memiliki kasih itu, kita tidak mengenal Allah. Ya saudara. Jadi seperti dikatakan oleh firman tadi bahwa Allah adalah kasih. Ini pernyataan yang luar biasa tentang Allah. Kita harus pahami dengan jelas bahwa kasih adalah salah satu karakter Allah yang paling utama. Ya, relasi antara Allah dan manusia ditandai dengan kasih. Berbagai perbuatan Allah bagi manusia adalah tindakan kasih-Nya yang besar. Ya saudara, kita lihat lagi ayat berikutnya. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi saudara, perubahan hidup yang benar nyata-nyata adalah mengenal Allah dengan benar sehingga pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap itu tidak dapat menguasai kita lagi. Karena ketika kebodohan dan kekerasan hati membuat perasaan kita menjadi tumpul sehingga kita akan terjebak dalam hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Allah. Anak-anak angkat dan orang-orang yang kehilangan kasih sayang, ya, karakter mereka akan cenderung egois dan tidak menyadari bahwa mereka itu dikasihi. Karakter itu membuat mereka menjadi serakah, ya, dan merasa tidak aman tentang masa depan mereka. Mereka akan cenderung mengumpulkan apa saja sebanyak-banyaknya agar mereka tidak berkekurangan. Mereka takut terhadap hidup masa depan, berpikir bahwa anugerah itu kadang-kadang saja mereka bisa peroleh. Padahal Tuhan menyediakan setiap saat anugerah yang berlimpah-limpah kepada setiap orang yang takut akan Dia, setiap orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati. Ya saudara, jadi ini jelas bahwa perasaan orang-orang yang tidak memiliki kasih, perasaan mereka tumpul. Ya saudara, kita bisa lihat ayatnya, Efesus 5 ayat 5. Dikatakan demikian, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya. Jadi saudara, kita tahu dengan pasti bahwa semua orang, baik anggota gereja maupun yang bukan anggota gereja,
Orang-orang cabul, orang-orang yang tidak kudus, atau orang-orang yang serakah, yaitu yang lebih mengasihi materi daripada mengasihi Allah, dilarang masuk ke dalam kerajaan Kristus. Jadi saudara, marilah kita perhatikan baik-baik bahwa orang-orang yang berkelakuan cabul atau yang tidak senonoh atau yang serakah, ya, kelakuan-kelakuan seperti ini di hadapan Tuhan itu seperti penyembahan berhala. Jadi orang-orang seperti ini tidak bisa menjadi anggota atau mendapat bagian dari warisan kerajaan sorga. Kita lihat ayat berikutnya, 1 Yohanes 4 ayat 7, dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya saudara, jadi kasih itu berasal dari Allah dan kasih itu harus bertumbuh di dalam perbuatan kita sehari-hari. Karena apa? Hati yang dipenuhi kasih itu, itulah yang membuat Allah tinggal di dalam kita. Kita harus saling mengasihi karena ketika kita mengasihi berarti kita berasal dari Allah dan kita mengenal Allah. Ya, karena walaupun kasih merupakan satu aspek dari buah-buah roh dan bukti bahwa kita sudah lahir baru. Kasih Allah adalah sifat Allah sendiri yang dinyatakan dengan mengaruniakan Yesus kepada kita. Ya saudara, oleh sebab itu Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih dan pengampunan dosa dan pertolongan wajib menolong orang lain juga untuk dapat diselamatkan. Jadi saudara, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus untuk bisa mengasihi dengan sepenuh hati. Karena hati kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus. Jadi saudara, ketaatan kepada Tuhan itu menjadi satu faktor yang penting yang membuka pintu-pintu berkat kepada kita. Kelimpahan dari orang-orang yang tidak percaya disediakan Allah, disimpan untuk orang-orang percaya. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita melekat kepada Tuhan, maka kuasa Tuhanlah yang menembus kekuatan kegelapan dari manusia-manusia yang menumpuk berkat-berkat untuk kepentingan diri mereka sendiri dengan berbagai cara. Kita tahu bahwa bumi ini miliknya Allah, bahkan emas, perak juga adalah miliknya Allah. Orang-orang tersebut diberi kemampuan untuk mengumpulkan, tetapi tidak diberi kekuatan untuk menikmatinya. Karena sesungguhnya itu disediakan bagi anak-anak Allah yang patuh, yang dapat mengalihkannya dan memperolehnya karena kesetiaan kepada Allah, karena kasih kepada Allah. Kita lihat ayatnya, Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak berkekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kaya tidak identik dengan bahagia. Banyak orang berpikir bahwa semakin kaya seseorang, semakin ia akan bahagia. Tetapi nyatanya tidak. Sebaliknya, ada orang miskin yang hidupnya sangat bahagia sampai usia lanjut dan setia bersama pasangannya. Jadi di sini pengkhotbah memberikan bukti kepada kita bahwa kekayaan itu tidak memberikan kepuasan. Semakin orang kaya, justru ia semakin tidak puas dengan kekayaannya.
Orang seperti ini kadang-kadang terjebak dengan ketidakpuasannya dan tidak bahagia. Dia dituntut lebih banyak dari Tuhan karena dia diberikan lebih banyak. Ia tidak mendapat penghiburan dari apa yang dimilikinya. Ia mempunyai makanan di hadapannya. Ia punya kekayaan untuk memelihara hidupnya dan keluarganya. Tetapi ia tidak memiliki kuasa untuk menikmatinya. Inilah orang-orang yang hatinya menjauh dari Allah, tidak memiliki kasih Allah di dalam hidup mereka. Mereka lebih egois dan memikirkan diri mereka sendiri. Ini adalah nasib yang dialami oleh orang-orang yang kikir. Kita lihat ayat berikutnya, Amsal 13 ayat 22. Dikatakan demikian, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, harta orang baik akan tetap ada sehingga ia meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan Tuhan bagi orang benar. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya. Amsal 28 ayat 8. Dikatakan begini, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Jadi, apa yang diperoleh dengan cara yang jahat, meskipun bisa bertambah banyak, namun tidak bertahan lama. Orang bisa menambahkan banyak harta dengan mengambil riba dan memeras orang lain, menipu dan menindas. Tetapi Allah mengatur sehingga harta itu sampai ke tangan orang-orang yang memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Dan itu Tuhan mempunyai cara untuk memindahkan kekayaan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki hati yang mengasihi, hati yang dipenuhi dengan kasih. Kita lihat lagi ayat berikutnya, Keluaran 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22, dikatakan demikian, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ya saudara, jadi ini kita tahu peristiwa ini tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir ya saudara. Bagaimana Tuhan bekerja memindahkan kekayaan orang Mesir kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan kemurahan hati kepada orang Mesir untuk memberikan segala apa yang diminta oleh orang Israel, sehingga mereka tidak keluar dengan tangan hampa. Setiap wanita Israel akan meminta kepada tetangganya dan diberikan kepada mereka perhiasan perak dan emas. Kepada mereka dengan cara itu orang Israel merampasi orang Mesir. Orang Mesir tidak menyadari bahwa telah terjadi pemindahan kekayaan dari Mesir kepada orang Israel. Ya saudara, jadi Tuhan melakukan pemindahan kekayaan. Kasih kepada Allah bukan hanya perasaan, tetapi sebuah keputusan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Ini terlihat dan bagaimana seorang menjalankan hidupnya dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam pikirannya. Kasih kepada Allah juga diwujudkan dalam keintiman bersama Yesus dan mengenal Yesus lebih dalam lagi melalui doa dan firman-Nya
yang akan memperkuat kasih kita kepada Tuhan. Kasih setia bukan hanya diucapkan, tetapi juga ditunjukkan melalui tindakan-tindakan yang nyata. Seperti hidup di dalam kekudusan, mengutamakan kehendak Tuhan, dan melayani dengan sukacita. Marilah saudara, kita semua dapat terus bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang hidupnya memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, dan dimanapun kita berada, lingkungan hidup yang baru membuat sekeliling kita dapat bernafas dalam udara yang sehat dan menguatkan. Kita yang sudah dilahirkan baru dipindahkan oleh Tuhan Yesus ke dalam kerajaannya, di mana kasih menjadi lingkungan hidup yang baru agar kita bernafas di udara yang sehat dan menguatkan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.